Dadah. Halo guys, kita sudah nyampe di Balai Desa. Nanti ikutin ya. Dadah. Apa sih konservasi? Jadi konservasi itu pengelolaan sumber daya alam untuk memelihara dan meningkatkan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Jadi konservasi itu kegiatannya pengelolaan sumber daya alam hayati dengan arif, bijaksana, prosedural, deskriptif agar sumber daya alam hayati itu lestari dan berkelanjutan. Intinya seperti itu. Tujuannya yaitu menjamin kelestarian fungsi ekosistem sebagai penjaga kehidupan. Maksudnya kalau kita punya ekosistem danau atau ekosistem hutan, kita akan jaga fungsi ekosistem itu sebagaimana mestinya. Nah, kalau kita nggak jaga, mungkin ekosistem itu akan rusak dan mungkin imbasnya ke kita sendiri. Nah, kenapa sih tukang Jawa sangat penting di konservasi di daerah sini? Karena tukang Jawa itu menjadi umbrella spesies, maksudnya spesies payung. Jadi karena kita melakukan konservasi terhadap tukang Jawa, hewan-hewan yang hidup di habitat tukang Jawa juga ikut dikonservasi, kayak misalnya musang atau tupai dan lain-lain. Hai guys. Min. Ini nih. Alhamdulillah. Ini 0,5. Panas banget guys. Wow. Sumpah gue pertama banget. Rame. Guys, alah. Ada cabai, ada malu. Ini ada cabe. Ini kita berapa kali? Capek guys. Kayaknya bakal 5 kilo bisa deh. Alah ya Allah. Masa? Hati-hati. Nah, ini yang sebagian biasa dilewati oleh tukang dari bambu ini. Bisa dibikin dari koneksi ke sana. Dari sana bisa pindah ke seberangan yang sebelah sini. Kayak misalkan dari sana balik lagi lewat sini ada. Kadang dari keluarnya selip saya ke sini juga sering dipakai. Pengalaman saya pernah sih saya mengamati tukang lewat sini ya bang, sering lewat sini. Jadi dia bolak-balik gitu. Dan kalau misalnya dia lagi jalan di sini, dia jalannya cepat banget. Jadi dia bukan lambat, dia sebenarnya cepat. Oke. Sebenarnya juga nggak dipakai sama tukang aja yang lewat ke jembatan ini. Kayak sipet, tupai bisa Sipet tuh. lewat itu. Musang. Guys, DOTS. Oh ya DOTS. Guys,
lihat. Ini kayak kita lagi. Itu Dija di depan. Tuh Dija. Hati-hati Dija. Ini apa? Vegetasi itu komunitas tumbuhan atau flora yang hidup di tempat tertentu dalam waktu tertentu. Nah, jadi karena di sini banyak jenisnya, terus banyak populasinya, kita bisa sebut ini vegetasi atau komunitas tumbuhan. Nah, jadi analisis vegetasi itu kita kayak menghitung atau mengukur dan menentukan suatu vegetasi di suatu tempat itu bagus atau buruk gitu. Jadi biasanya kalau ilmu kehutanan, biologi atau sains yang lain itu perlu adanya dilakukan analisis vegetasi. Jadi untuk mengetahui habitat itu bagus atau enggak. Udah nyampe. Kita beres menyelesaikan. Belum. Oh iya, menyelesaikan dari kebun. Ini super nanjak tadi. Jadinya capek. Ini juga capek. Nanjak terus bro jalannya. Capek. Lemas. Guys. Ayo semangat. Turun. Tadi kita kayak muter-muter nyariin kukang. Capek banget sumpah. Sakit lagi aku. Yang tadi, yang kodenya 586. Kayak ada kode-kode gitu ya guys. Ada kode-kode gitu. Ini setiap pelatih 51558. Sama bapak ya udah ketemu sama bapak kolar itu kalung kukang. Jadi si kolar jet, ya. Jadi si kolar itu kan ditaruh di leher kukang. Jadi kalau malam cari kukang nggak usah cari kemana-kemana, tinggal ngikutin suara ini aja. Sebelah mana nih yang besar sinyal itu? Kalungin. Iya dikalungin. Okay, hi everybody. Hi. My name is Katie, and I am the research coordinator at LFP. Okay, so today I'm going to tell you about some of the equipment that we use for our research. So to observe Solarises, as you know already, we use VHF radio collars. So the VHF radio collar emits a signal that we can follow to track their location. However, the collar itself does not record any data. Using our tracking equipment, the antenna and receiver that you've already practiced using in the field, we move to the location of our loris. When we are in the location, we then need to find them by direct eyesight, and to use this, we use torches because lorises are active at night. So, because slow lorises are nocturnal, we only use red light because white light is damaging to the eyes of nocturnal mammals. We have
located our loris, we record their locations with our GPS. So we have some additional equipment to help us in the night to find and record the data. These are thermal cameras. Oke, ini namanya thermal kamera atau kamera yang ngelacak panas gitu. So anything that is alive is emitting heat all the time, and using these cameras we can see anything that is emitting heat. Okay. Jadi yang tadi kalian dengar namanya whistle atau kita bilang bersiul, dia lagi bersiul. Salah satu dari cara si kukang berkomunikasi di akustik. So this is a camera trap. So this is a camera, yeah, and here it has a sensor which is triggered by motion. So when something moves in front of the camera sensor, then the camera will start recording a video or start taking photos. So the same like this one, we can install this in the field for a long time, and it will record any animal or any human or anything else that enters the area. Ada kukang di jembatan kayak kita. Mana kita tahu dari kamera yang kita taruh di situ gitu. Two different pieces of equipment to do that. This is the first one. This is called an echometer, and it records ultrasound. So slow lorises communicate in ultrasound and acoustic vocalizations. So we use this to record ultrasound because we cannot hear ultrasound. So to use this equipment, we have to take it to the field with us when we do behavior observations. So it can be attached to your phone or to a tablet. Jadi di layar ini dia nunjukin kayak gimana sih dia cara ngerekamnya. Jadi yang hijau-hijau itu yang warnanya agak terang, itu artinya dia lagi ngerekam sesuatu gitu. Baru kita ketika misalnya kan kita udah tahu nih dia nangkap suara gitu, baru oh kita mau tahu nih rekaman kita yang sebelumnya kita bisa rekam. Jadi bukan cuma nangkep atau nunjukin, kita bisa rekam, nanti kita dengerin lagi. Karena kan kita bawa nih ke lapangan, misalnya kita ngamatin kukang, misalnya nama kukangnya lucu gitu kan, kita ngamatin nih si kukangnya, oh ternyata ini suara lucu tadi, karena kita kan bawa alatnya ke lapangan sama kita waktu saat kita pengamatan.